Halo semuanya, balik lagi sama Priska di Sion Hill Morning Message. Pagi hari ini kita mau dengerin message dari Pastor Lenny dan puji-pujian dari worship tim Sion Hill. So stay tune ya guys. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di awal bulan Oktober. Kita kembali lagi berhimpun bersama-sama, bertemu dengan saya dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita akan dengarkan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus, kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian untuk kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapan kuasa Roh Kudus ada dan selalu ada. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami, sidang jemaat-Mu, untuk kami setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu serta mengucapkan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan saudara, pada saat pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Allah. Ya, kita tahu dan kita alami pada hari-hari ini keadaan yang begitu, ya, hari-hari ini begitu menakutkan, ya, begitu menggelisahkan hidup kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, kita hanya berserah, kita hanya berdoa, kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan pada hari-hari ini. Dalam menghadapi keadaan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi situasi yang kita alami pada saat-saat ini. Kebenaran firman Allah, kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya pada saat pagi hari ini. Sebab itu firman Tuhan yang kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dia katakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun,
sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Karena apa? Karena kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberikan karunia buat saudara dan saya. Tuhan memberikan karunia untuk menantikan penyataan, untuk menantikan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan berikan buat saudara, penyataan apa yang kita mau terima pada hari-hari ini. Kita mau menantikan berkat, kita mau menantikan kuasa Tuhan itu. Kita mau menantikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan biarlah kehidupanku, biarlah pernyataan atau penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan alami dan kita boleh rasakan pada saat-saat ini. Menantikan apa yang kita nantikan pada hari-hari ini. Ya, tentu saudara, kalau ada ada sesuatu, ada orang yang mau datang, kan, seumpama ada, oh iya nih Bu, Pak, saya mau datang. Tentu kita menantikan kedatangan tamu itu, kita beres-beres. Kita mau supaya kalau tamu itu datang semuanya terlihat sempurna, kan? Kita menantikan kedatangan orang yang kita tunggu-tunggu, menantikan. Sebab itu begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Firman Tuhan katakan kita mau menantikan dengan sabar. Kalau kita mau menunggu tamu, tadi saya sudah katakan kita dengan sabar, kita siap-siap, sehingga kalau tamu itu datang semuanya udah beres, mungkin tamu itu dia bilang, oh ya nih Bu, Pak, nanti saya jam segini saya mau datang, jam pagi, siang atau sore gitu. Tetapi tamu itu datangnya, waduh, udah malam, Kita menanti dengan, kok tamunya kok nggak datang tepat waktu. Tetapi firman Tuhan katakan hari-hari ini kita mau menanti, belajar, menantikan dengan sabar, pada saat-saat ini. Sabar, menunggu, sabar, menanti janji Tuhan, sabar, menikmati berkat Tuhan pada hari-hari ini. Ada pujian katakan, sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada serta kita. Jadi menanti memang membuat kita untuk sabar. Menanti mengajarkan kita untuk sabar. Sabar dalam segala hal. Sabar dalam melakukan apapun, Kalau kita mau menanti, menunggu janji Tuhan, Tuhan katakan sabar. Pasti orang yang sabar, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Orang yang sabar, Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Jadi menanti dengan sabar pada hari-hari ini. Kita tahu keadaan saat-saat ini. Keadaan yang Tuhan kok lama banget nih virus coronanya berlalu. Firman Tuhan terus memberikan pengertian di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kita harus sabar.
Sabar saudara, sabar. Hari-hari ini kita harus sabar. Sebab itu kita minta kekuatan Roh Kudus. Berikan kesabaran di dalam hidupku untuk menanti janji Tuhan, untuk menanti berkat-berkat yang Tuhan berikan buatku, untuk sabar menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kali pada hari-hari ini. Jadi kita harus sabar hari-hari ini saudara. Kesabaran kita sedang diuji. Kesabaran kita sedang, kita anak-anak Tuhan nih, sabar apa enggak nih menghadapi keadaan dunia pada hari-hari ini, tentang virus-virus corona ini, ya. Sabar enggak nih? Tapi saya percaya, saya yakin Tuhan memberikan saudara dan saya kesabaran. Puji Tuhan, roh kesabaran di dalam kehidupan kita, sehingga kita sabar untuk melakukannya. Kita sabar menanti apa janji-janji Tuhan yang terbaik buat hidup kita, hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, ya, menantikan. Kalau udah Tuhan kasih kita kesabaran, Tuhan juga katakan kalau menanti dengan bersemangat, jangan males-males. Kalau orang yang bersemangat, ya, menanti sesuatu, menanti berkat Tuhan, menanti kedatangan tamu yang tadi saya sudah katakan, tamu itu mau datang ke tempat kita, ya kan? Kita harus sabar, ya, dan kita harus semangat. Jangan kita males-males, rumah kita kotor, kita diemin aja. Tamu mau datang terus kita diemin aja, rumahnya berantakan. Tidak. Tetapi kita mau bersemangat. Kita mau bersemangat supaya apa? Supaya tamu yang akan datang ke rumah kita itu, dia katakan, wow Bu, Pak, rumahnya indah sekali. Ya, rumahnya bersih. Rumahnya nikmat untuk dilihatnya. Iya kan? Karena apa? Karena yang punya rumah bersemangat untuk membereskannya. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian saudara dan saya. Untuk menanti, ya, kedatangan Tuhan, menanti berkat-berkat Tuhan, menanti janji-janji Tuhan. Firman Tuhan katakan harus sabar, harus bersemangat, jangan kita malas. Ya, jangan kita mau malas-malas pada hari-hari ini, tetapi kita mau semangat, saudara. Wow. Ya, semangat 45. Ya, pahlawan kita aja bersemangat untuk untuk iniin bangsa kita, iya kan, untuk supaya bangsa kita nggak dijajah, iya kan, dia bersemangat supaya Indonesia merdeka. Ya, begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Kita hari-hari ini jangan sampai kita lemah. Kita katakan, Tuhan, aku tidak mau lemah. Tuhan, aku tidak mau loyo. Tuhan, aku tidak mau malas. Tuhan, aku tidak mau hidupku begini saja, tetapi aku mau bersemangat. Aku mau maju. Aku mau kuat pada hari-hari ini. Tambahkan iman percayaku, tambahkan kepercayaanku kepada Engkau, tambahkan Tuhan, tambahkan Yesus, tambahkan Roh Kudus, supaya aku semangat, aku tetap kuat pada hari-hari ini. Dalam keadaan dunia yang penuh dengan tidak menentu, ya kan, keadaan sekarang ini. Hanya Yesus yang sanggup memberikan saudara dan saya kemampuan. Hanya Yesus yang memberikan saudara dan saya kesabaran. Hanya Yesus yang memberikan saudara dan saya semangat. Semangat sehingga kita tetap kuat pada saat-saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Sebab itu biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu datanglah kepada Dia, saudara. Berharaplah kepada Tuhan.
Ingat ya, Tuhan tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, Dia akan memberikan saudara karunia, Dia akan memberikan saudara kekuatan. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara pohonkan, datang kepada Tuhan, Dia ada. Nantikan Tuhan, nantikan janjinya yang luar biasa di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara. Biar hari ini, pagi hari ini, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kesabaran buat saudara. Tuhan akan memberikan semangat buat saudara. Asalkan kita tetap datang kepada Tuhan, menantikan janji Tuhan, menantikan karunia daripada Tuhan, menantikan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan akan memberikan itu di dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya tidak panjangkan. Yang penting saudara nantikanlah dengan sungguh, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang selalu ada ucapan syukur, dengan hati yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat saudara dan saya pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara, sekali lagi, siapa di antara saudara yang ingin didoakan, ya mungkin ada dalam keadaan sakit, ya hanya Yesus yang sanggup menolong saudara, hanya Yesus yang sanggup memberikan semangat buat saudara, hanya Yesus yang sanggup memberikan kesembuhan, karena kita percaya mujizat Tuhan masih ada di setiap pribadi dan di setiap kerinduan kita. Ya, yang sakit pasti Tuhan berikan kemenangan, kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Datanglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Puji Tuhan. Tumpangkan tangan saudara di dada. Saya akan berdoa pada saat pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada saat pagi hari ini, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami mau menantikan janji-Mu. Kami mau menantikan kemurahan-Mu dengan kesabaran, dengan bersemangat pada saat-saat ini. Karena itulah yang Tuhan inginkan di setiap pribadi kami masing-masing. Sebab itu Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan bagi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang melihat ibadah online kami, yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan, kesembuhan terjadi bagi setiap orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Engkau. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam percobaan berikan kemenangan. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu masih ada di setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan berkata amin. Puji Tuhan saudara. Biarlah kita akan bertemu minggu yang akan datang. Saudara harus mengikuti ya protokol kesehatan, ya saudara harus sehat sambil berdoa, sambil kita berusaha, ya jangan sampai kita, sekali lagi jangan sampai kita malas, kita bersemangat ya pada hari-hari ini supaya kita sehat ya, sampai ketemu minggu depan. Ikutilah protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, ya kan, bersih-bersih, ya aduh puji Tuhan, sampai kita ketemu minggu yang akan datang. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Lenny untuk message yang sungguh sangat luar biasa buat kita. Dan
puji-pujian dari worship team Sion Hill. Thank you juga ya. So guys, buat kalian semua tetap dukung YouTube channel kita dengan cara di subscribe, di like, di comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa follow juga seluruh sosial media kita supaya kalian juga update dukung kita ya. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua yang hatinya rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di Sion Hill Jakarta, informasinya ada di sini. So guys, buat kita semua tetap patuhi protokol dari pemerintah dengan cara menjaga jarak aman, pakai masker kemanapun kalian pergi, rajin cuci tangan, selalu bawa hand sanitizer untuk menjaga kebersihan, dan yang pasti jaga kebersihan, jaga kesehatan. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.